Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 502. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Tiba-tiba, jantung Farah berdetak kencang. Pergelangan tangannya digenggam begitu keras oleh Iwan. Dan dari ekspresi Iwan, Farah hanya melihat kata-kata vulgar dan kejahatan. Pada saat ini, Farah akhirnya panik sepenuhnya. Kalau pihak lain hanya ingin uang, masih mudah ditangani. Lagi pula, bagi dia dan Aditya, beberapa ratus miliar bukanlah apa-apa. Jika dia bisa menyelamatkan Anjani, Aditya tidak akan peduli dengan ratusan juta itu. Tetapi pandangan Iwan saat ini adalah dia tidak hanya menginginkan uang, tetapi juga ingin melakukan sesuatu yang jahat. Iwan, katakan saja sesukamu. Biarkan aku pergi dulu. Hahaha. Permintaanku, kamu masih bisa melakukannya. Itu tergantung apakah kamu bersedia. Iwan tertawa liar dan berkata kepada Farah. Farah sudah menebak apa yang akan dikatakan Iwan, dan wajahnya memerah sampai ke telinganya. Sangat malu dan marah. Iwan ini sangat keji. Saya sudah setuju untuk memberi Anda 300 miliar. Apalagi yang Anda inginkan? Hehe, aku pasti menginginkan uang, tapi aku lebih menginginkanmu. Iwan terkekeh, dengan keserakahan di matanya. Poin kuncinya adalah Farah sangat menawan. Iwan telah terpesona oleh Farah sejak pertama kali dia melihatnya. Hanya saja dengan adanya Aditya, Iwan tidak berani melakukan kesalahan apapun. Sekarang Farah sendirian di sini. Pikiran jahat Iwan muncul. Selain itu, dia melarikan diri ke luar negeri setelah mendapatkan uang. Dan dia tidak takut Aditya akan berurusan dengannya setelah dia mengetahuinya. Kamu cukup berani. Jika suamiku mengetahuinya, kamu tidak akan pernah selamat. Farah bersikeras memperingatkan Iwan. Farah sengaja menakuti Iwan dengan menyebut Aditya, agar tidak berani melakukan apapun padanya. Tapi pemikirannya salah. Iwan sudah membuat rencana. Suamimu sungguh hebat. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku karena dia tidak bisa melihatku mulai sekarang. Iwan bersenandung bangga dan menarik Farah ke dalam pelukannya. Farah melawan dengan putus asa dan berteriak minta tolong. Berhentilah berteriak. Tidak ada yang akan menemukanmu bahkan jika kamu berteriak dengan keras. Iwan tertawa galak dan menarik lengan Farah dengan kuat. Pergelangan tangan Farah membiru. Dan orang ini tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan sama sekali. Kak, akulah yang menyakitimu. Anjani akhirnya tahu bahwa dia dalam masalah besar, mulai menangis. Pada saat kritis ini, 4 bayangan hitam tiba-tiba muncul dari pepohonan. Dan dengan kecepatan kilat, mereka dengan cepat sampai di depan Iwan. Bodoh sekali. Iwan menatap dengan ketakutan. Terlebih lagi, gerakan pihak lain sangat cepat. Sungguh menakutkan. Kelima orang Iwan bereaksi dan bergegas maju, siap bertarung. Orang yang datang tak lain adalah Karisman, bersama 3 anggota pasukan khusus. Farah juga mengenalinya. Karisman telah melindunginya begitu lama, jadi tentu saja dia mengenalnya. Karisman, jangan takut. Tuan Aditya mengutus kami untuk melindungimu sepanjang waktu. Karisman menghibur Farah. Dan pada saat yang sama, dia meraih pergelangan tangan Iwan dengan satu sentuhan tangannya. Iwan merasa pergelangan tangannya seperti terjepit tang besi. Rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia hampir pingsan. Dia tidak bisa lagi memegang pergelangan tangan Farah dan segera melepaskannya. Begitu 5 anak buah Iwan ingin datang untuk membantu, mereka dijatuhkan ke tanah oleh 3 anggota pasukan khusus dalam sekejap. Dalam hal pertarungan jarak dekat, seberapa bagus para gangster di bawah pimpinan Iwan ini? Di depan 3 anggota tim pasukan khusus, dia hanyalah sebuah hidangan. Dasar idiot, cepat kendalikan Anjani. Iwan sangat marah. Dia berteriak pada kelima anak buahnya.
Kelima gangster itu akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan satu sama lain dan dengan cepat mengendalikan para sandera. Namun saat mereka hendak bangkit dan mengendalikan Anjani, mereka dijatuhkan ke tanah oleh 3 anggota pasukan khusus. Iwan, menurutku kamu adalah orang yang paling bodoh. Saat ini, suara laki-laki yang dalam terdengar dari luar hutan. Aditya. Setelah mendengar suara ini, Farah sangat gembira hingga air mata memenuhi matanya, dan dia merasa menyesal pada saat yang sama. Jika tahu ini akan berakhir seperti ini, saya seharusnya memberitahu Aditya lebih awal. Orang yang datang memang Aditya. Setelah Aditya masuk, dia langsung pergi ke sisi Farah. Farah tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan dirinya ke dalam pelukan Aditya. Maaf, saya seharusnya tidak datang ke sini secara diam-diam. Berhentilah membicarakan tentang ini. Selama saya di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Aditya menepuk punggung Farah dan menghiburnya. Farah mengangguk. Setelah menyalahkan dirinya sendiri, dia masih sangat emosional. Dia tahu bahwa Aditya selalu mengirim Karisman untuk melindunginya, dan dia sangat baik padanya. Iwan dan Keke saat ini tercengang, terutama Keke. Ketika tidak ada yang memperhatikannya, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Kamu masih ingin lari? Seorang anggota tim operasi khusus bergegas mendekat, menangkap Keke. Tanpa perintah dari Tuan Aditya, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi dari sini. Karisman memandang Keke dengan dingin. Keke sangat panik hingga dia berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa, bahkan tidak tahu bagaimana Aditya akan menghadapinya selanjutnya. Aditya memegang tangan Farah dan melihat memar di pergelangan tangan istrinya. Jelas sekali bahwa memar itu disebabkan oleh seseorang. Siapa yang melakukan ini? Suara dingin Aditya terdengar. Melihat sekeliling, jantung Iwan berdebar kencang, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Aditya, Iwanlah yang melakukannya. Karisman melaporkan. Mata Aditya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dengan tangan mana kamu mencengkramnya? Aditya bertanya pada Iwan dengan dingin. Iwan sudah menyadari bahwa dia akan tamat. Dia terlalu takut untuk mengatakan apapun. Tapi dia masih melambaikan tangan kanannya. Tangan kanannya lumpuh, kata Aditya dengan suara yang dalam. Ya, Karisman setuju. Dan segera menyeret Iwan ke samping. Ah, Iwan melolong. Dan tangan kanannya sudah tidak berguna. Kakak ipar, selamatkan aku secepatnya. Anjani tampak terkejut. Dia masih terikat di pohon. Jadi dia mengingatkan Aditya. Aditya benar-benar tidak mengatakan apapun kepada Anjani. Sungguh menjengkelkan bahwa seorang gadis berusia awal 20-an masih begitu cuek dan menolak mendengarkan nasihat. Namun, demi istrinya, Aditya tidak punya pilihan selain melupakannya. Dia baru saja akan menyelamatkan Anjani ketika Anjani berkata, "Kakak ipar, lepaskan Bastian juga. Biarkan saja dia pergi dulu." Ketika Aditya mendengar ini, tiba-tiba menjadi lebih marah. Saat ini, Anjani masih merindukan Bastian. Dengan wawasan Aditya, dia sudah menduga bahwa Bastian berada di balik kejadian ini. Ketika Aditya marah, dia tidak menyelamatkan Anjani dan mengabaikannya begitu saja. "Kakak ipar, tolong selamatkan aku dan Bastian." Talinya sangat ketat sehingga terasa tidak nyaman. "Biarkan saja." Aditya memandang Anjani dan berkata dengan dingin. Bersambung.